Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dwi Rizky Anandari Sulaiman, SPSI MSI, serta teman-teman sekalian yang dapat hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nadia Gianata Trinovita yang pada kesempatan kali ini akan bertugas sebagai moderator dengan presentasi kelompok dengan topik berjudul Teori Pemrosesan Informasi. Untuk materi pertama yaitu latar belakang. Jadi, psikologi pendidikan mempelajari bagaimana peserta didik belajar serta penerapan prinsip psikologi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Salah satu teori penting adalah teori pemrosesan informasi yang menjelaskan bahwa belajar merupakan proses kognitif melalui tahapan sensori register, short term memory, dan long term memory. Peran guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membantu siswa mengolah informasi agar mudah dipahami dan diingat. Di era banjir informasi, strategi seperti Advanced Organize, terus Piki 4R, dan Mind Mapping penting untuk meningkatkan retensi serta kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya yaitu definisi teori pemrosesan. Teori pemrosesan informasi adalah cabang psikologi kognitif yang memandang belajar sebagai proses mental aktif, bukan sekedar hubungan antara stimulus dan respons. Menurut Atkinson dan Shiffrin, pada tahun 1968, manusia bekerja seperti komputer yang menerima, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan kembali informasi. Keberhasilan belajar bergantung pada perhatian, pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi. Dalam pendidikan, teori ini menekankan pentingnya strategi pembelajaran yang membantu siswa fokus menghubungkan pengetahuan baru dengan yang lama, serta memperkuat daya ingat melalui latihan dan umpan balik. Selanjutnya ini di sini kita mengenal tokoh utama dari teori pemrosesan informasi. Di sini ada Atkinson and Shiffrin, Robert M. Gagne, Craig dan Lockhart, Kolbia dan Purna Manita. Yang pertama itu Atkinson dan Shiffrin mengemukakan multi-store model of memory yang menjelaskan alur informasi mulai dari sensory register, short-term memory atau STM hingga long-term memory atau LTM. Uh, uh, yang selanjutnya itu uh, Craig dan Lockhart menjelaskan kalau pemrosesan informasi ini merupakan penyumbang teori level of processing yang menekankan bahwa kualitas pemrosesan informasi menentukan kekuatan memori. Yang ketiga itu Robert M. Gagne. Gagne di sini memperkenalkan 8 fase pembelajaran yang harus dipenuhi oleh guru, yaitu motivasi, pemahaman, tujuan, rekal pengetahuan sebelumnya, penyajian stimulus, bimbingan belajar, penampilan hasil belajar, umpan balik, serta retensi dan transfer. Yang keempat itu Kolbia dan Purna Manita. Di sini dia menambahkan perspektif neuroscience, menjelaskan bahwa struktur otak seperti hipokampus berperan penting dalam penyimpanan memori jangka panjang, sehingga teori ini semakin relevan dalam pendidikan modern. Eh, di sini ada konsep inti teori pemrosesan informasi terbagi menjadi 5. Yang pertama itu sensory register, yang merupakan semua informasi dari lingkungan pertama kali diterima oleh panca indera dan disimpan dalam sensor register. Yang kedua, short term memory atau STM, yang merupakan informasi yang diperhatikan akan masuk ke STM akan kapasitas terbatas sekitar 2 sampai 7, mohon maaf, 7 sampai 2 item menurut Miller. Yang ketiga itu long term memory atau LTM, informasi yang diproses dengan baik akan tersimpan dalam LTM kapasitas yang tidak terbatas. Yang keempat, encoding and retrieval. Encoding merupakan proses mengubah informasi baru agar dapat masuk ke LTM, sedangkan retrieval merupakan memanggil kembali informasi dari LTM ke STM. Dan yang terakhir, elaborasi dan organisasi. Elaborasi ini berarti menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada, sementara organisasi melibatkan pengaturan materi menjadi lebih terstruktur. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip-prinsip belajar dalam teori pemrosesan informasi. Jadi yang pertama yaitu perhatian. Jadi informasi itu hanya dapat diproses jika siswa fokus atau eh, memperhatikan informasi tersebut. Jadi guru perlu menciptakan lingkungan yang kondusif agar bisa menarik fokus dan atensi siswanya. Yang kedua itu pengulangan atau rehearsal. Jadi informasi yang sering diulang itu cenderung lebih mudah masuk ke long term memory. Jadi karenanya latihan soal, diskusi berulang atau refleksi dapat menjadi strategi yang efektif. Berikutnya yang ketiga itu pengorganisasian informasi. Jadi informasi yang terstruktur itu lebih mudah dipahami. Jadi guru dapat menggunakan mind mapping atau skema atau bahkan bagan untuk membantu siswa memahami hubungan antar konsep tersebut.
Berikutnya itu elaborasi dan karakteristik konteks. Jadi materi yang berkaitan dengan pengalaman nyata atau yang sering terjadi di keseharian siswa itu lebih mudah dipahami. Misalnya pembelajaran IPA yang dikaitkan dengan fenomena-fenomena yang terjadi setiap hari mereka. Berikutnya yaitu umpan balik atau feedback. Jadi memberikan umpan balik positif atau koreksi secara segera dapat membantu siswa memperkuat retensi dan menghindari miskonsepsi yang dapat terjadi. Dapat di breakdown menjadi dua bagian yaitu kelebihan dan kekurangan dari teori ini. Yang pertama yaitu menjelaskan yang pertama itu bagian kelebihannya. Yang pertama menjelaskan proses internal belajar. Yang kedua relevan dengan praktik pembelajaran modern pada praktik zaman sekarang. Yang ketiga itu mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis. Yang keempat dapat dipadukan dengan ilmu sains yaitu cabang neuroscience. Dan berikutnya untuk kekurangannya, yang pertama itu kurang memperhatikan aspek afektif dan sosial siswa. Lalu yang kedua abstrak dan sulit diukur. Jadi guru itu sulit mengukur apakah teori ini berhasil atau tidak. Dan yang ketiga itu rentan dipengaruhi dengan teori lain, contohnya teori behaviorisme, kontraktivisme, dan teori humanistik. Baik, selanjutnya yaitu penerapan dalam pendidikan. Teori pemrosesan informasi telah menginspirasi berbagai strategi pembelajaran yang bertujuan memaksimalkan fungsi memori siswa. Yang pertama yaitu ada Advanced Organizer. Strategi yang diperkenalkan oleh Ausubel ini memberikan kerangka konseptual sebelum siswa mempelajari materi baru. Yang kedua, PQ 4R, yaitu review, question, read, reflect, repeat, dan review. Strategi membaca yang memandu siswa memahami teks secara mendalam. Yang ketiga, mind mapping dan grafik organizer. Peta konsep membantu siswa mengorganisasikan informasi secara visual. Yang keempat, elaborasi dan analog. Guru mendorong siswa mengaitkan materi dengan pengalaman sehari-hari. Yang terakhir, elaborasi dan analog, pengulangan informasi melalui kuis singkat atau diskusi ditambah dengan umpan balik langsung dari guru, membantu memperkuat retensi. Selanjutnya, kritik dan tantangan terkini. Yang pertama, information overload. Banjir informasi digital membuat siswa sulit memilah informasi penting. Diperlukan literasi digital dan manajemen informasi. Yang kedua, distraksi teknologi. Notifikasi dan media sosial mengurangi fokus belajar. Solusinya, aturan bebas gawai dan penggunaan aplikasi fokus. Yang ketiga, kelelahan mental dan stres. Tekanan akademik dan teknologi berlebihan mengganggu memori. Guru disarankan menerapkan relaksasi atau mindfulness. Yang keempat, ketimpangan akses teknologi. Tidak semua siswa memiliki perangkat memadai. Perlu dukungan fasilitas dan pelatihan. Yang kelima, budaya belajar pasif. Siswa masih terbiasa metode ceramah, perlu pembiasaan strategi aktif seperti PQ 4R dan mapping. Yang keenam, etika dan privasi data. Penggunaan teknologi harus memperhatikan keamanan data pribadi siswa. Baik, terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan materi penerapan teori pemrosesan informasi ini di kelas. Jadi metodologi penerapan teori pemrosesan informasi di kelas ini perlu dirancang secara sistematis agar mampu memfasilitasi seluruh proses kognitif siswa, mulai dari penerapan informasi atau sensori register hingga retensi jangka panjang. Kemudian langkah-langkahnya yaitu yang pertama perencanaan pembelajaran, yaitu guru menyiapkan RPP berbasis teori pemrosesan informasi, memilih strategi seperti PQ4R, Advanced Organizer, dan Mind Mapping. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan pendahuluan. Guru memulai dengan aktivitas pematik untuk menarik perhatian, misalnya video singkat, fenomena nyata, atau pertanyaan pemicu rasa ingin tahu. Langkahnya ini penting untuk mengaktifkan proses perhatian dan mempersiapkan sensori register agar optimal. Kemudian yang ketiga yaitu penyajian materi dengan advance organizer. Sebelum masuk ke inti materi, guru memberikan gambaran besar atau peta konsep yang relevan. Contohnya seperti sebelum mengajarkan konsep fotosintesis, guru menampilkan diagram siklus karbon atau mind map tentang ekosistem. Hal ini membantu siswa untuk menempatkan informasi baru ke dalam struktur kognitif yang sudah dimiliki. Kemudian yang keempat yaitu kegiatan intinya. Yang pertama itu PQ4R, yaitu siswa diminta untuk melakukan preview, meninjau ringkasan, kemudian question, yaitu membuat pertanyaan, kemudian read, membaca lebih mendalam, kemudian merefleksi isi, kemudian recite itu mengulang dengan kata sendiri, dan review atau meninjau kembali. Kemudian mind mapping itu mengorganisasi ide secara visual. Kemudian retrieval practice itu latihan kuis tanpa catatan untuk memperkuat memori.
Baik, selanjutnya adalah integrasi teknologi, yaitu menggunakan media visual seperti platform Kahoot, Quizzes untuk memperkuat encoding dan motivasi. Kemudian latihan dan umpan balik, yaitu memberikan latihan kepada siswa secara bertahap dan umpan balik langsung untuk memperbaiki mikrokonsepsi. Kemudian yang terakhir yaitu refleksi dan evaluasi inti. Siswa menuliskan poin penting dan berdiskusi dan melakukan self testing atau proyek sebagai tindak lanjut pembelajaran. Untuk kesimpulan, jadi teori pemrosesan informasi menjelaskan bahwa belajar merupakan proses kognitif aktif di mana individu menerima, mengolah, menyimpan, dan mengambil kembali informasi. Keberhasilan belajar tidak hanya ditentukan oleh cara guru menyampaikan materi, tetapi juga oleh bagaimana siswa memproses informasi di dalam memorinya. Strategi seperti Advanced Organize atau PQ4R dan Mind Mapping terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan daya ingat siswa. Teori ini relevan dengan pembelajaran modern karena membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pembelajaran yang lebih bermakna. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.